Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, kembali lagi dengan pembelajaran materi nahwu, yaitu insyaallah kita akan melanjutkan sedikit materi, yaitu kita sudah mulai membuka buku di jilid 3 ya. Nanti silahkan kalian persiapkan bukunya, kemudian buka buku Nahwul Wadhih al-juz ats-tsalis ya. Itu kalian buka, kemudian dilihat di bab pertama. Itu di sana tentang mubtada wal khobar, yang mana sebelumnya kalian sudah mengerti dan sudah dipelajari ketika di kelas 7 dan kelas 8. Mubtada khobar itu sering diulang-ulang. Jadi insyaallah pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Nanti untuk detailnya insyaallah kita lanjutkan di pekan mendatang ketika kalian sudah sampai di pondok. Nah, untuk yang pertama di sini ada judulnya al-mubtada wal khobar wa tutabiqu bima. Ya, di sini ada al-amsilah, yaitu contoh-contoh. Kalian bisa tengok di sana ada nomor kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu sudah sesuai dengan kesesuaiannya. Yaitu yang di kolom pertama kalian bisa lihat di sana ada an-namiru syarisun, ada al-kalbu alifun, ada an-najmu lami'un. Nah, itu yang kolom 1 yaitu mubtada dan khobar, yang mana mereka adalah bentuknya mufrad muzakkar ya. Bentuknya tunggal dan tunggal dan merupakan muzakkar ya, atau laki-laki. An-namiru syarisun, al-kalbu alifun, an-najmu lami'un. Nah, di sana contoh misalkan al-kalbu alifun, di sini anjing itu dia alifun itu seperti galak, ganas ya. Terus an-najmu lami'un, bintang itu bersinar. Nah, itu untuk permisalan yang mana dia mufrad muzakkar. Kalau mubtadanya mufrad ya berarti khobarnya harus mufrad. Nah, kemudian yang kedua sama di kolom 2 itu mubtada khobar yang bentuknya mufrad, tetapi dia adalah muannas, perempuan ya. Zainabu muti'atun, al-madinatu amiratun ya. Kota itu dia ramai, amiratun ramai. Nah, bedanya tadi yang dengan nomor 1, kalau yang kolom 1 dia sama 1 dan 2 sama-sama mufrad, tetapi kalau yang 1 dia adalah muzakkar, kalau yang di kolom 2 itu merupakan muannas ya. Nah, kemudian di kolom 3 itu at-tilmizani hadirani, al-kitabani jadidani, dan seterusnya. Nah, itu sudah terlihat ya. Mubtada dan khobarnya merupakan bentuknya musanna, yang mana 2 orang. At-tilmizani 2 orang murid itu, hadirani mereka hadir. Jadi jangan sampai mubtadanya dia mufrad kemudian khobarnya musanna, nggak boleh, harus sama ya, harus sesuai. Mubtadanya mufrad, khobar harus mufrad. Mubtadanya dia musanna, berarti khobarnya harus musanna. Nah, yang nomor 3 itu tadi musanna, tetapi dia untuk yang laki-laki atau muzakkar. Bedanya dengan yang nomor 4, yaitu sama musanna, tetapi dia adalah muannas, al-bintani mujtahidatani. 2 orang anak itu dia bersungguh-sungguh, jadi harus sesuai. Ya, insyaallah gampang ya. Kemudian yang nomor 5 itu bentuknya jamak, al-muhsinuna mamduhuna. Orang-orang yang baik itu dia mamduhuna, madah berarti terpuji ya. At-talamiz azkiya. Nah, kan kalau misalkan yang pertama al-muhsinuna mamduhuna itu adalah jamak mudzakkar salim, kemudian at-talamid azkiya itu adalah berarti jamak taksir, kemudian khobarnya juga jamak taksir. Harus sesuai. Nah, yang terakhir di sini as-sayyidatu muhadzibatu. Ini juga sama ya. Ini as-sayyidatu muhadzibatu berarti jamak muannas salim.
Ya, asyajaratu muriqat atau muriqah. Nah, untuk yang jamak muannas salim, ketika dia mubtadanya adalah jamak muannas salim, untuk khobar dia bisa menggunakan jamak muannas salim lagi atau bisa menggunakan muannas yang mufrad. Di sini kan yang diperhatikan yang asyajaratu muriqatun. Pohon-pohon itu dia berdaun, ya. Maksudnya tumbuh berdaunan, daunnya banyak. Nah, bisa menggunakan muriqatu, bisa menggunakan muriqoh. Nah, itu sama ya. Atau yang bawahnya al-fusuru aliyatun atau aliyatu. Nah, berarti kalau jamak muzakkar, untuk jamak taksir, dia khobarnya bisa menggunakan mufrad muannas atau jamak muannas. Ya, ini adalah contoh-contohnya. Kalian bisa tengok di buku dan nanti silakan dicari arti-artinya di sini ya. Yang saya belum sebutkan tadi silakan dicari artinya biar kalian mufradatnya juga banyak. Nah, di sini sama ya, al-bahsu itu pembahasannya. Unsur ilmu mubtada fi kulli ta'ifatin min amsilatis sabiqah. Kalian bisa lihat tadi ya, dari yang mubtada di setiap kalimat-kalimat yang terdahulu tadi. Wa wazanuhu bainahu wa bainal khabar. Di sana ada mubtada dan ada khabar. Tajidu anna al-mubtada fi ta'ifatil ula mufrad mudzakkar wa anna khabaru kadzalik. Nah, di sini kita bisa menemukan bahwasanya di mubtada itu dia ada mufrad muzakkar, kemudian juga sama untuk si khobarnya dia mufrad muzakkar. Sama ya. Ini al-bahsu ke bawahnya juga sama menjelaskan bahwasanya tadi kalau mubtadanya mufrad berarti khobarnya harus mufrad. Mubtadanya musanna berarti khobarnya harus musanna dan seterusnya. Ini sebenarnya sudah tadi saya sekalian jelaskan di contoh-contoh ya untuk pembahasannya. Hanya mungkin nanti kalian belajar untuk mengharokati di sini. Nah, untuk yang terakhir di sini ada al-qawaid. Sama ya, kaidahnya tadi juga bersangkutan, berkaitan dengan yang tadi. Bisa kalian baca khobar mengikuti atau selalu sesuai dengan mubtadanya. Ya, kemanapun si mubtada pergi berarti khobarnya harus ikut. Kalau misalkan khobarnya begitu ya. Tadi kalau misalkan khobarnya musanna berarti mubtadanya harus musanna dan seterusnya. Kalian bisa baca aja di sini, khobar mengikuti atau selalu sesuai dengan mubtadanya dalam bentuk mufrad, musanna ataupun jamak. Nah, ada pengecualian. Tetapi jika mubtadanya jamak yang ghairu akil, ya berarti yang tidak berakal, maka khobarnya bisa menggunakan jamak muannas atau mufrad muannas seperti contoh yang tadi ya, yang di pertama kali. Nah, mungkin nanti untuk seterusnya kita pelajari tentang i'rabnya, bagaimana i'rab mubtada dan khobar. Tetapi sebenarnya sudah kita jelaskan di kelas 7 dan kelas 8 ya. Mubtada khobar itu dia bentuknya rofa. Berarti dia marfu'un nantinya. Tinggal dilihat saja. Kalau rofanya mufrad berarti dia cirinya dengan apa? Rofanya musanna berarti tandanya dengan apa? Kalau misalkan rofanya dia jamak berarti tandanya dengan apa? Nanti bisa dimurojaah ulang. Nah, tadi untuk i'rab dan selebihnya insyaallah kita bahas di pondok di pekan mendatang setelah kalian sudah sampai di pondok. Nah, mungkin itu saja materi pembelajaran untuk hari ini ya. Semoga sedikit tapi kalian bisa pahami, semoga banyak manfaatnya. Kita sama-sama belajar ya, bukan cuma ustazah yang mengajari tapi kalian juga sama-sama. Kita sama-sama belajar antara satu dengan yang lainnya. Syukran ma'ana jafi kulli umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.